Hai, selamat sore sahabat kompas.com. Bertemu lagi bareng saya David Purba Dan saya Jessica di obrolan Emanuela. Newsroom. Hai. Hai, aduh, kenapa tuh J? Kamu batuk? Kyunghi kok David. Oh iya, Kyunghi Kyunggi. ya. Bentar, kalau JJ bilang Kyunggi, kayaknya ada maksud tertentu atau memang ingin ini? Gini, Itu aja. jadi gini aja langsung. Mau Apa? rekening? Langsung aja ya sekarang ya. Aduh, deg-degan Aduh. langsung ya. Kamu Tapi ada kan nanti? Ada. Ada ya. Tanggal 24. Nunggu gajian ya kok ya. Oh iya, Jiji merayakan ya. Iya merayakan Wah, betul Kyunghi, sekali. Kyunghi. Kyunghi selamat Sorry, Imlek. ini Kyunghi. Lalu ada Gongsi Fachoy. Fachoy. Itu ada perbedaan gitu Sama. nggak, Ji? Tapi nanti kita tanya aja Ya, jangan ke oke, saya. siap, Mas David. siap, Aduh. yeah. Oke. Nah, ini karena kita openingnya udah ngobrol-ngobrol, bukan opening sih, karena kamu udah minta aku sesuatu, berarti kita mau ngobrolin soal Imlek. Imlek, yes. Yeay, betul banget Mas David pada tahun 2026 Ya. ini ya, which is tahun kuda api gitu sepertinya, kayaknya cenah mah ya. Kuda api. Kamu Kuda sionya api. apa? Nah, aku sendiri sebenarnya sionya kuda, tapi Kuda. kuda air karena aku Oh, di oke. 2002 gitu. Nanti kita akan tanya-tanya ya, siapa tahu Iya. kita akan dibacakan. Ya. Ya, benar. Peruntungan ya. Betul. Asmara aja. Itu dia. Itu dia yang paling saya harus tanya kok nanti. Iya, oke. Itu ya. Terbilang langka banget nih kuda Iya. api ini karena cuma ada siklusnya tuh setiap 60 tahun sekali. Dan terakhir kali tahun kuda api itu tahun 1966. Oke, dan kuda api ini identik dengan energi tinggi, keberanian, ambisi besar, dan pergerakan cepat, J. Oke, kalau kuda air cepet nggak ya? Kuda air. Gini dong. Woi, cepet di air, gitu kan ya, cepetnya di air gitu. Iya betul. Oke, kita mau bahas dulu juga Mas David. Mas David atau Koh sih tadi ditulisnya Koh tuh. Iya, Koh. Orang Aduh. Batak dipanggil Koh ya, nggak apa-apa lah, sekali untuk hari ini aja nggak apa-apa. Oke, kita mau bahas dulu nih Koh David. Iya. Idih, cenah. Rangkuman artikel yang udah dibikin sama kompas.com seperti apa sebenarnya Shio Kuda Api ini gitu ya, lebih detailnya. Shio Kuda Api ini merepresentasikan ritme hidup yang lebih dinamis, penuh keberanian serta kebutuhan untuk menyeimbangkan ambisi dengan kesehatan mental dan fisik. Nah, Shio Kuda melambangkan kebebasan, kecepatan, aksi, dan terobosan. Tahun ini dipandang sebagai fase di mana banyak orang terdorong untuk tidak lagi diam di tempat, melainkan berani melangkah, mengambil keputusan, dan menciptakan perubahan nyata dalam hidup. Nah, kalau menurut artikelnya Kompas.com, Shio yang paling beruntung tahun ini adalah Nama tuh, siapa tuh? ada kuda, Oh, oke. ada anjing dan kambing. Dan ada Mas David juga dong, berarti Mas David Iya, kambing kan? Kambing. Ya, aku bukan kambing sih. Aku Shio kambing. Shio Aku Shio kambing kambing, kan? Ji. Iya. Dan kemungkinan yang akan menghadapi tantangan itu adalah Shio tikus, kerbau, dan kelinci. Nah, Ya, nanti udah tahu nih. Iya, nanti kita tanyain ya kenapa Betul. Shio yang tadi itu beruntung dan kenapa Shio yang lainnya itu punya tantangan Betul, begitu betul, ya, Ji, ya. Nah, supaya lebih asik nih kita ngobrol, kita mau undang nih Ji yang udah gabung langsung via Zoom. Ada pakar Feng Shui atau founder fengshui.co.id dengan Pak Julius Fang. Selamat sore Pak Julius. Halo sore David, halo sore JJ. Apa kabarnya Pak Julius? Luar biasa baik, luar biasa sibuk. Wah, makin sibuk. Iya sih, memang hari-hari sibuk nih untuk Pak Julius dan teman-teman. Tapi Iya, Pak betul, Julius cerah banget ya. Cerah banget nih. Pak bajunya merah. Kelihatan banget merayakan Imlek ya. Iya benar. Oke, Pak Julius, ini kita mau ngobrol-ngobrol soal Shio Kuda Api tahun ini begitu ya. Nah, ini secara keseluruhan tahun 2026 di tahun Kuda Api bakal penuh hoki atau banyak tantangan ya Pak ya? Oke, David, sebenarnya sih setiap tahun kan pasti ada membawa peluang dan tantangan ya. Oke, tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau berbicara tentang tantangan di tahun ini, ya kuda sendiri kan elemennya adalah api kecil. Jadi kuda tidak melambangkan sifat binatangnya. Banyak orang yang salah paham mengenai ini ya. Jadi kuda berhubungan agresivitas, kecepatan dan sebagainya. Kerja keras ya. Ini satu pandangan yang keliru. Jadi
kuda sendiri mewakili api kecil ya. Karena kalau bicara kerja keras kan ya dalam 12 tahun kita harus tetap kerja keras ya. Nggak peduli cuma tahun kuda, orang akan banyak bekerja keras, tahun babi orang banyak tidur kayak gitu ya. Ini adalah satu pandangan yang dangkal menurutku ya. Jadi karena mewakili api kecil dan kudanya datang dengan kuda api besar, maka double combo api ini akan membawa tantangan yang berhubungan dengan pertama, dalam hal sikap, orang akan lebih agresif, orang akan lebih tidak sabar, kemudian orang pengen hasil cepat, FOMO, ya, tidak mau ketinggalan. Ini akan bisa kita lihat dalam bentuk aksi-aksi masyarakat seperti tuntut menuntut, ya, sifat agresif ini muncul dalam hal konflik, perang, demo, dan macam-macam. Nah, ini bicara tentang tantangan ya. Sedangkan kalau bicara tentang peluang di tahun kuda api ini, kita akan banyak melihat orang banyak tren untuk membuka bisnis berelemen api ya, seperti restoran, kuliner, kemudian banyak orang akan melakukan tindakan spekulasi seperti saham, kripto, dan macam-macam. Oke? Dan di tengah ketidakpastian global, kita akan melihat juga bahwa peluangnya ini juga akan bisa menaikkan harga emas lagi, seperti itu. Oke, artinya sebenarnya banyak sekali peluang yang bisa diambil begitu ya, Pak Julius ya. Ya, Tadi betul, dari mungkin dari sisi bisnis tadi itu kan banyak sekali apa ya peluang-peluang tadi itu ya yang bisa mungkin yang belum dilakukan tapi terpikir untuk bisa dilakukan begitu. Betul ya. Jadi kalau JJ dan David ya, perlu diketahui bahwa tahun kuda api ini adalah tahun klimaks ya. Kalau pada saat kita nonton film ya, ini kan pasti ada beberapa klimaks seperti itu ya. Tetapi kalau kuda api ini adalah klimaks besarnya, karena setiap kuda api ini akan melahirkan adanya apa ya, satu gelombang aksi manusia yang luar biasa seperti itu ya. Kalau pada saat tahun tikus logam pandemi, aksi manusianya itu lebih sifatnya pasif. Tapi pada saat kuda api ini adalah ekstrim daripada tahun tikus logam pada saat pandemi ini ya. Jadi orang lebih berani, lebih keluar, lebih berani taking action ya. Dan kadang ini mereka easy come easy go kayak gitu ya. Artinya satu berita akan disikapi dengan cepat, tapi akan overreactive gitu kan. Tapi nanti akan padam dengan cepat juga. Dan saat berbisnis, aku juga seperti itu ya. Hari ini mau buka ini, kemudian besok sudah nggak laku, kemudian akan tutup seperti itulah. Jadi karena ini berhubungan dengan adanya seperti nonton film klimaks, maka kita perlu ya menahan diri, jangan terburu-buru ya. Kunci di tahun ini sebenarnya adalah kemantapan, bukan kecepatan seperti itu. Begitu dah. Oke, kemantapan ya. Kehati-hatian begitu juga ya, Pak Julius ya. Oke, Pak Julius, tapi kalau dari semua CEO nih di tahun kuda api ini yang paling show up, yang paling bersinar, mentereng tuh apa tuh, Pak Julius? Ya, benar dikatakan tadi bahwa CEO yang paling beruntung di tahun kuda api adalah CEO kambing, kemudian kedua CEO anjing, ketiga CEO naga, keempat CEO kuda, dan kelima adalah CEO kelinci. Oke, jadi CEO yang beruntung ini dimaknai ya, JJ, itu adalah seperti akan mendapatkan lebih banyak lampu sorot ke mereka. Oke, akan popularitas, terkenal, disukai oleh banyak orang ya. Kalau bekerja itu berarti disukai oleh atasan atau bos atau customer-nya. Kalau di masyarakat berarti akan ada mudah daya tariknya seperti itu ya. Orang akan mendengarkan nasihat mereka ataupun pendapat mereka. Kalau di sosial media itu diartikan bahwa akan lebih mudah populer atau terkenal ya. Yang penting bikin konten yang bermutu aja gitu loh. Jadi tahun ini skip beli follower, skip beli like yang fake punya. Wah, berarti buzzer turun nih. Aduh. Beli followers. Aduh. Tapi Pak Julius, kalau tadi kan CEO yang paling bersinar gitu ya. Kalau CEO yang paling harus banget hati-hati nih, bakal ada tantangan besar di tahun ini tuh apa, Pak Julius? Oke, CEO yang perlu lebih waspada ya, harus lebih menjaga tindakan dan perbuatannya adalah CEO tikus, kerbau, ayam, kelinci, dan kuda. Jadi CEO kuda ini dan kelinci adalah CEO yang kita lihat adalah CEO yang beruntung, tapi juga CEO yang akan mendapatkan tantangan tahun ini. Ya, seperti kita melihat bahwa orang sukses atau orang kaya pun tidak ada jaminan bahwa keluarga mereka tidak bermasalah atau tidak jaminan bahwa mereka tidak akan mengalami sakit atau mengalami hal-hal apes lainnya, contohnya digugat orang seperti itu. Ya, jadi demikian bahwa CEO yang perlu waspada ini, yaitu tikus, kerbau, ayam, kelinci, dan kuda ini diharapkan untuk pertama ya lebih aware terhadap apa yang dilakukan. Contohnya jangan main cari masalah ke orang lain, lebih bagus hindari konflik. Kemudian hindari melakukan olahraga yang berbahaya.
hindari renovasi rumah, kemudian persiapannya lakukan lebih matang, dan juga kalau bisa ya, kalau bisa nih, kalau pada saat kita stres ya kita lakukan healing ataupun tingkatkan amal ibadah. Ya, jadi tahun ini adalah tahun untuk melakukan introspeksi, dan tahun yang kita sebut Ciong ini bukan berarti sial, cuma hanya tahun ini menuntut kita itu untuk lebih fleksibel berubah ya. Ciong esensinya adalah perubahan. Jadi pada saat perubahan terjadi akan sangat tidak nyaman, harus keluar dari zona nyaman seperti itu. Jadi pada saat kita resisten, ini akan terjadi fight back ya. Apa artinya terjadi akan sulit untuk berubah dan akan terjadi stres banget. Dan inilah potensi sakit dan kecelakaan akan muncul karena resistensi ini. Jadi diperlukan ketahanan mental, diperlukan usaha yang lebih. Namun di sisi lain kita harus menghindari konflik dan menjaga tetap mental lebih tenang dan stabil di tahun ini. Demikian. Menarik CJ dan tadi Mbak. yang disampaikan Pak Yulis, kata kuncinya salah satunya adalah relevan ya. Fleksibilitas juga tadi ya, Betul. Pak Yulis ya. That's right. Betul. Ya, betul. Oke, Pak Julius, ini kan energi besar dan dinamis sering dilekatkan pada kuda api begitu ya, Pak Julius. Apakah Ya. ini mungkin mudah-mudahan Pak Julius mau jawab ya. Pertanda tahun yang panas secara sosial dan politik mungkin, Pak Julius? Ya, betul. Ya, kalau kita flashback ke tahun kuda api, siklus tahun kuda api 60 tahun yang lalu, Indonesia mengalami penyesuaian dari G13 PKI tahun 65 ke tahun 66 ya, pemberantasan sisa anggotanya, dan kemudian juga pengalihan kekuasaan dari Pak Harto dari Pak Karno ke Pak Soekarno ke Pak Harto gitu ya. Oke, jadi adanya taking power gitu ya. Di zaman now itu seperti apa ya? Kalau legal ya nggak masalah, tapi kalau illegal ya itu kita sebut seperti usaha yang merebut kekuasaan seperti itu ya. Jadi demikian itu adalah Indonesia. Sedangkan di Tiongkok 60 tahun yang lalu, tahun 26 adalah dimulainya revolusi budaya, ya, culture revolution, yang mengakibatkan meninggalnya jutaan orang, ya, at the end seperti itu. Jadi kita sudah tahu bahwa sejarah itu bisa berulang kembali. Karena panasnya api ini, negara kita, Indonesia, tidak menyukai elemen api. Jadi pada saat elemen api ini muncul, maka social unrest akan muncul ya, ketidaktenangan sosial, masyarakat resah, masyarakat demo, konflik ya, atau perbedaan pendapat akan tebal dan muncul di mana-mana, dan ini harus bisa diserap oleh wakil rakyat kita, aspirasinya harus disampaikan, jangan ditutup telinga ataupun channel untuk menyuarakannya. Dengan demikian ini akan bisa bisa akan menekan atau mungkin mengurangi dampak daripada hal yang saya sebutkan seperti itu. Dan jangan lupa juga David, di sisi yang lain, elemen api besar ini akan menghadirkan potensi juga, yaitu bencana alam, baik yang man-made maupun yang natural. Ya. Man-made contohnya seperti kemarin penggundulan hutan, dan itu akan berakibat kepada banjir yang hebat di Sumatera. Ya. Dan yang natural punya, ya kita akan melihat bahwa 6 bulan awal bahaya yang berhubungan dengan angin, ya, perubahan cuaca angin, ombak kayak gitu ya, dan yang cuaca hebat ya, ekstrim seperti itu, kita akan masih mendominasi. Jangan lupa juga di 6 bulan awal ini masih dikuasai oleh ular kayu, meskipun kuda api tidak akan langsung berubah secara instan, dan itu perubahan kuda api itu akan kita lihat di semester 2 baru akan terasa ya. Oke, di 6 bulan awal itu gempa bumi dan longsor itu masih menjadi highlight. Dan bicara tentang natural disaster, bencana alam, bahwa di 6 bulan berikutnya, yaitu bahaya api akan lebih hebat terjadi, dan juga adalah letusan gunung berapi disertai dengan gempa bumi seperti itu. Jadi ekstrim panas dari kuda api ini akan melahirkan juga ekstrim dingin. Ekstrim dingin dimaknai adalah banjir yang hebat atau cuaca dingin yang ekstrim. Di beberapa negara 4 musim akan mengalami badai salju. Tapi kalau di Indonesia mungkin adalah curah hujan yang lebih meningkat. Demikian JJ David. Oke, ini sebenarnya sejalan dengan ini ya, maksudnya prediksi BMKG nih, yang Iya. Pak Yulis tadi sampaikan. Memang beberapa bulan ini pun memang kondisi Jabodetabek dan beberapa daerah lainnya itu memang cukup ekstrim begitu ya. Betul. Ya benar David dan JJ, bahwa ilmu feng shui ini dari sejak zaman dahulu kala, dari ribuan tahun yang lalu digunakan untuk memprediksi cuaca, bahkan lebih advance dari BMKG. Pada saat itu juga belum ada tools, alat-alat apapun, satelit dan apapun. Kemudian digunakan juga untuk memprediksi bagaimana ekonomi, bagaimana panen, bagaimana
perang dan sebagainya seperti itu. Jadi digunakan secara apa ya, secara inklusif di dalam pihak kerajaan untuk kepentingan raja ya. Jadi ada Kementerian Feng Shui di zaman dulu seperti itu. Jadi Oke. sebenarnya sudah terjawab nih Pak Julius, kenapa negara China berkembang sangat pesat dan maju begitu ya Pak Julius ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya fungsi sendiri tidak boleh digunakan secara terang-terangan oleh PKC ya, Partai Komunis Cina, karena mereka melarang pejabatnya overuse fungsi dan kawan-kawan ini untuk menggulingkan pemerintah kayak seperti itu. Ya, dan mereka ingin lebih partai yang berkuasa tentu tidak ingin disaingin seperti itu ya, atau melahirkan pemimpin baru seperti itu. Dan dari zaman dahulu kala maka dari pihak kerajaan melarang rakyat jelata itu menggunakan fungsi untuk orang biasa karena mereka nggak mau dikudeta ataupun digulingkan pemerintahannya, ditantang pemerintahannya seperti itu. Jadi buat orang yang bisa menggunakan ini, makanya fungsi rata-rata digunakan oleh orang kaya dan sukses untuk bisa mempertahankan legasinya dan digunakan untuk menghitung sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang awam, demikian. Oke, Pak Julius tadi juga di pertanyaan kedua tuh sempat mention tentang harga emas yang naik gitu ya, Pak Julius. Apakah menurut Pak Julius sendiri nih waktu kuda api ini akan right nih untuk mulai menabung emas atau saham atau yang lainnya gitu, Pak Julius? Oke, pertanyaan bagus, JJ. Kalau untuk bicara tentang saham dulu ya, saham sendiri saya menyarankan untuk lebih berhati-hati khususnya semester 1 karena ini masih dipengaruhi ular kayu. Tahun kemarin saya bicara bahwa kalau jantung Bapak Ibu nggak kuat dan kalau tidak punya asuransi kesehatan atau BPJS belum diperpanjang, ingat perpanjang dulu ya, karena ini market akan roller coaster di tahun ular kayu. Dan ini memang sudah terbukti ya bahwa market kita ini sangat naik turunnya sangat gila ya. Oke. Kemudian saya juga menyarankan agar masyarakat pada saat saham turun jangan panik dulu ya, dan kalau memang bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengkoleksi saham-saham yang bagus dengan sistem averaging. Averaging itu artinya dibelinya nyicil pada saat turun, nyicil beli ya. Jadi jangan begitu turun langsung semua dalam jumlah besar ya. Oke, jadi ini hitung-hitung kita bisa mendapatkan dengan harga yang murah. Kenapa? Karena kami memprediksi bahwa berdasarkan perhitungan setiap tahun api saham itu biasanya bullish seperti itu ya, dan khususnya tidak terbatasi juga saham IHSG ya. Dari berapa performa berapa tahun terakhir ini ya, kuda api juga melahirkan combo api ini. Kami memprediksi bullish akan lebih hebat terjadi di semester kedua, but watch out di end of December karena nanti bisa kemungkinan ada koreksi sekali lagi untuk saham. Itu yang saham. Sedangkan kedua emas sendiri di tengah ketidakpastian global kita akan melihat bahwa orang akan sibuk melakukan hedging ya atau lindung nilai, bukan ke dalam bentuk cash ya ataupun saham dan ataupun kripto, tapi mereka akan memilih instrumen yang lebih safe haven, yaitu emas. Dan emas sendiri kita memprediksi di tengah ketidakpastian global ini ya, khususnya di semester 1 akan masih banyak terjadi. Dengan demikian emas ini masih bisa berpeluang naik sampai dengan akhir tahun, demikian ya JJ dan David. Oke, ini menarik banget ya. Memang harus orang yang masih main saham nih harus ini nih, dengerin apa kata Pak Julius Betul. nih. Apalagi yang memang lagi nabung emas nih, tapi memang harga emas naik terus sih. Jadi aku Betul lagi, Mas. Ya, dan satu hal juga David ya, pasti yang kripto nanya, Pak Julius, ya daripada saya tanya kripto gimana kripto kayak gitu kan. Ya daripada saya tanyain dulu ya, untuk kripto saya agak harus berhati-hati untuk kripto karena menurut pengalaman saya dan perhitungan kami bahwa kripto ini kurang menyukai elemen api. Ya, dan ini dibuktikan bahwa di Northern Hemisphere, belahan bumi utara kan sudah masuk kuda api per 22 Desember. Sedangkan kita yang di belahan bumi selatan seperti Pulau Jawa, kuda api ini akan lebih terasa masuk energinya di 22 Juni karena perubahannya ada di winter solstice, yaitu titik puncak musim dingin. Nah, kalau bicara tentang kuda api sekarang, market sudah mereaksi berlebih dengan penurunan di energi kuda api ini untuk kripto ya, market kripto ya, termasuk Bitcoin ya, altcoin dan macam-macam. Dengan demikian kami menyarankan untuk lebih mewaspadai, jangan hanya portofolio itu hanya di kripto atau di Bitcoin seperti itu. Karena tahun ini masih bisa terbuka untuk masih turun lagi seperti itu. Ya, kabar baiknya kalau Anda yang missing yang
missing yang kereta awal untuk yang naiknya kripto hebat itu, ya sekarang masih bisa untuk mengakumulasi pelan-pelan ya, dan tidak ada kemungkinan bisa koreksi sampai 40-an ribu ya, apa per itunya, per koinnya seperti itu. Oke. Jadi ya again ya, saya sendiri saya pribadi saya tidak akan trade ya untuk kondisi kripto karena saya mau enak makan enak tidur. Itu aja. Tapi balik lagi, yang siapapun yang mendengarkan tadi penjelasan Pak Julius itu semuanya tergantung teman-teman ya, Betul. opsi Ya, keputusannya betul. begitu. Nah, Betul ya. Jadi disclaimer ya, dulu, semua itu ada faktor resikonya. Tradinglah dengan uang yang Anda bisa ya. afford to lose ya, seperti itu. Oke, Pak Julius, ini pertanyaan selanjutnya nih, untuk yang mengejar promosi atau mau pindah kerja, ini mungkin ada tipsnya Pak Julius biar promosinya mungkin lancar, lalu juga yang mau pindah kerja itu ya rezekinya mengalir terus gitu, Pak Julius. Oke, kalau untuk promosi atau mau pindah kerja, kami menyarankan adalah pertama-tama ya, di tengah ekonomi yang seperti begini, kalau masih bisa bertahan, ya lakukan tingkatkan ketahanan mental kita ya. Kemudian kedua, Pak Yunus, ada tawaran kerja atau ada tawaran sesuatu yang baik di luar sana, boleh nggak saya ambil seperti itu? Ya why not kayak seperti itu ya. Tapi kita harus lihat kalau judulnya masih kontrak nih, kontrak ya, oke. Kamu akan diterima bekerja gini, tapi dengan percobaan 3 bulan atau 1 tahun dan sebagainya. Saranku lebih bagus jangan. Oke, kenapa? Karena kuda api terbukti juga banyak akan menumbangkan juara ya. Tikus logam banyak juara yang tikus logam masa pandemi banyak juara yang hampir mungkin 60-70, banyak tumbang dan banyak pemain baru yang naik. Nah, kuda api akan juga seperti itu ya. Dan kalau kita lihat sendiri di Singapura, bisnis yang food and beverage ya, ribuan orang yang tumbang seperti itu dalam hampir dalam 1 tahun ini seperti itu ya. Jadi demikian, dan itu silently crying gitu ya, diam-diam menangis seperti itu. Jadi demikian, kalau memang kita khususnya yang startup atau yang bisnis baru, ya ini ini dia punya chancesnya atau resikonya itu lebih double resiko lagi untuk kita mau pindah ke bekerja ke bidang tersebut seperti itu ya. Jadi sikapi dengan hati-hati pada saat perpindahan yang terjadi di tahun kuda api ya. Kalau memang tidak jelas ya konsultasikan kepada yang ahlinya seperti itu. Jadi untuk sio-sio yang lebih beruntung tadi dapat kesempatan untuk pindah job akan jauh akan lebih baik. However, sio yang cuan ya, sio yang cuan ini yaitu pertama kelinci, kuda, kambing, kerbau dan anjing ya. Kelinci, kuda, kambing, kerbau dan anjing ya. Seperti kelinci, kuda dan kerbau meskipun terkena ciong tapi juga termasuk cuan. Buat mereka bekerja kalau di bidang sales marketing, ini berarti ada tambahan income ya. Sedangkan mereka yang tidak di marketing, berarti ini adalah tambahan bonus di tahun ini. Yang mana tahu Anda udah kesal-kesal, nggak tahu diganjar ya, ditampar dengan bonus gede di akhir tahun. Why not gitu ya? Oke, mungkin Anda harus melatih sabar ya daripada Anda terburu-buru di tahun ini. Demikian. Ini waktu Pak Julius bilang bonus, dalam hati nih teman-teman di studio itu amin. Ini keras banget ini. Teriakannya kencang, bergema ya, bergema lagi ya. Nah, pertanyaan yang ini Pak Julius, ini saya serahkan ke teman saya nih, JJ, ini penting banget untuk dia dan mohon dijawab begitu ya Pak Julius. Mohon dijawab Pak Julius. Oke. Ya. Kita siap-siap dulu teman-teman semua. Oke. Ini pertanyaannya next buat percintaan Pak Julius. Oke, siap. Oke, di 2026 ini di tahun kuda api, ini lebih banyak percintaan yang berbunga-bunga atau malah the end atau malah heartbreak Pak Julius? Oke, ya ini kebanyakan drakor ini. Aduh, iya lagi. Drakor sama Dracin kan? Dracin. Oke, Dracin ya, drakor Dracin. Baik, sio yang asmara yang bagus kita lihat dulu ya. Sio asmara yang bagus, pertama sio kelinci, macan, kambing, anjing dan ayam. Oke, kelinci, macan, kambing, anjing dan ayam ini sudah di ranking dari yang asmaranya paling meluap-meluap, meluber-luber ya, kayak banjir kemana-mana. Ya, yang paling berbunga-bunga ya, kelinci, macan dan kambing ini merupakan sio yang banyak disorot atau dilirik oleh orang lain. Nah, kalau dia sudah, let's say kalau dia tidak seeking for romance ya atau relationship, ini bisa digunakan untuk daya tarik yang lain. Contohnya tampil di sosial media ya untuk meraih perhatian khususnya lawan jenis gitu ya. Akan lebih mudah memberikan like seperti itu.
Jadi what to do ya, kalau ditanya setiap tahun kan ada sio yang ups and down dalam hal siklus asmara. Apakah tahun ini demikian juga? Well, tahun ini pengecualian ya. Tahun ini ada tahun kuda api. Kuda api, kuda sendiri adalah berhubungan dengan energi peach blossom. Peach blossom itu ada bunga percintaan. Jadi tahun ini mau yang sionya dapat hoki asmara bagus atau tidak, dengan adanya peach blossom ini, semua orang pada dasarnya ya agak lenje-lenje lah ya, agak genit-genit, mau cari hubungan, oke, mau cari teman curhat ya, mau mungkin ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesah mereka ya. Dan buat yang single ini alhamdulillah ya, ini bisa akan berpotensi untuk kalau nggak dapetin pacar atau jodoh atau pasangan ya, at least ya ada asmara lah ya, yang bisa disalurkan kayak gitu ya, hasrat gitu Progres ya. lah ya Pak Yolis Aduh. ya. Ada progres, oke, ada kemajuan. Dengan demikian jangan mengurung diri aja atau bekerja lembur di kantor ya tanpa jelas tongkrongannya mau di mana. Oke. Mungkin pulang lebih awal, mempersiapkan diri untuk jadwal Itu kedepan, penting gitu banget ya. sih Pak Yolis, pulang Pulang lebih lebih awal, awal. jangan kerja terus. Oke. Nah, sedangkan buat yang sudah menikah nih ya, David, Iya. yang David udah menikah atau belum? Saya sudah menikah Pak Yolis. Nah, David nih ya, untuk yang sudah menikah ya, khususnya bapaknya nih, ibu-ibunya, tolong harap diperhatikan ya, karena bunga percintaan ini seperti bunga liar di tepi jalan. Jadi mungkin para suami yang yang agak nakal perlu harus dipasang tali kekang dan dipasang Oh. kacamata kuda kali tahun ini ya, demikian. Iya, untung aku nggak nakal loh. Aku Aduh. baik-baik loh. Baik Ya, banget sih jadi- kelihatannya kamu. Tiap kalau David alim, bukan orang alim gitu ya. Jadi demikian perlu diperhatikan, skandal ini akan sangat hebat terjadi di tahun kuda api. Oh, Kalau iya. kita membaca energinya nih, kalau ada orang dekat sama kita ya, kita harus kasih batasan yang clear lah ya. Solusinya gimana? Kasih batasan jelas. Aku sudah menikah loh ya. Oke, nggak apa-apa Mas, yang penting enggak. Oke. Saya setia sama pasangan saya. Kita harus clear draw garis yang jelas ya, batasannya antara mana kerja profesional dan mana yang hubungan cuma yang berteman dan seperti itu. Kemudian penting buat kita juga untuk menjaga reputasi, karena kuda api adalah berhubungan dengan reputasi, pencitraan, flexing dan macam-macam. Orang banyak mementingkan gengsi dan muka. Jadi kalau pada saat skandal yang muncul kan reputasi akan hancur seperti itu ya. Oke, jadi dan kuda api ini banyak mempengaruhi para artis atau selebritis dan influencer, karena api itu berhubungan dengan performance, like to show off ya, senang mempertunjukkan keahlian ataupun kehebatan di muka umum ataupun depan kamera seperti itu. Jadi demikian kita akan melihat bahwa gosip-gosip artis yang berhubungan dengan adanya orang ketiga atau affair ataupun skandal akan banyak terjadi di tahun ini. Nah, kalau kita melihat dari segi negatifnya. Demikian David dan JJ. Wah, jangan-jangan nanti lambe turah tuh makin rame. Ya rame Pak. Makin rame Instagram. Nah itu J, kamu udah denger kan percintaan Udah. dari Pak Yolis tadi. Kamu sionya sio kuda air. air. Oke, berarti ini tadi ya Pak Yolis, apa tadi ya? Ada tantangan nih ya Siong. untuk JJ ya Pak Yolis. Ya, Siong, kalau Kak. kuda, Pertanyaannya tubuh ya. kuda sendiri sih termasuk sio yang ringan, nggak usah khawatir, dan termasuk sio yang beruntung dan sio yang lebih ada istilahnya ada dewa penolong ya, karena sio yang beruntung itu pasti ada dewa penolong ya by the way. Ya, jadi sio yang tadi beruntung itu ya akan banyak mendapatkan bantuan dari atasan ataupun dari orang lain. Jadi pada saat terjadi sio yang ringan itu artinya ada tantangan naik kelas untuk menghadapi, tapi karena kasusnya ringan ya no worries lah ya. Oke, kalau perlu asking help minta tolong dari yang orang sekitarnya, silakan seperti itu. Oke, ya. Oke. Demikian Baik. JJ. Nah, kuda air sendiri kalau bicara apa beda kuda api dan kuda air. Kalau kuda api, double api kan lebih impatient, lebih nggak sabar, lebih reaktif ya, lebih sangat excited. Orang itu nggak bisa duduk diam seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau kuda air beda, karena airnya sendiri orang itu lebih komunikatif, lebih diplomatis, lebih fleksibel, lebih smart, oke. Kemudian dia tahu untuk menyesuaikan diri, ya bisa hold the temper, bisa meskipun kadang kalau meledak tuh bisa kayak seperti tsunami kayak seperti itu ya. Oke. Tetapi biasanya akan lebih kalem dan tenang di luar. Demikian JJ. Ya, kelihatan banget kan kalem Mas David. Iya. Iya kelihatan kok J. Tapi benar. Apa Aku tuh? tuh lebih
lebih bisa mengkondisikan aja gitu. Tapi hubungan dengan itu aman ya? Ayo lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke Pak Yulius, sedikit lagi Pak Yulius. Ini untuk teman-teman yang sionya tadi dalam tanda kutip ya Pak, Ciong gitu apes ya. ciong tadi itu. Menurut Pak Julius itu kira-kira nasibnya bisa diakalin nggak ya Pak? Lalu caranya bagaimana kira-kira? Oh, bisa, bisa. Baik, jadi sebenarnya saya nggak mau ngomong bahwa ciong-ciong itu adalah ciong apes ya. Oke, kita luruskan dulu bahwa ciong ini adalah perubahan. Oke, banyak yang mengasosiasikan bahwa kena ciong itu pasti apes. Jawabannya enggak. End result, hasil akhir itu pasti di tangan kita. So, hasil baik dan buruk tergantung kesiapan kita menghadapi. Ini poin pertama. Kemudian kedua, bagaimana sikap kita pada saat itu. Kalau sikap kita adalah drama, ya berjilid-jilid, tisu habis bergulung-gulung, oke, masih tidak fokus ke solusinya, tetap ini akan hasilnya buruk. Tapi pada saat kita terjadi, oke, tarik nafas, kemudian kita pikirkan solusinya bagaimana, apakah perlu jalan bagaimana, dan ditambah dengan mencari strategi untuk bisa melewati ini. Banyak saya lihat orang justru naik kelas, ya seperti dulu Pak Jokowi waktu pas 2014, sionya kena ciong tahun kuda kayu saat itu, 12 tahun yang lalu, beliau masih gubernur DKI dan beliau kena ciong hebat di saat itu. Dia mencalonkan diri menjadi presiden. Kan banyak hujatan saat itu ya, oke, dengan fitnah komunis lah, bapaknya Tionghoa dan sebagainya. Dan reputasi buruk, stresnya hebat kok. At the end tetap jadi presiden, oke. Jadi kenapa? Karena mereka sudah siap, beliau sudah siap dengan kondisi, dengan konteks seperti itu untuk jadi presiden. Ditambah luck-nya lebih better saat itu, dan dia tetap bisa survive ya. Jadi more of the story adalah jangan takut dengan ciong perubahan. Justru kita malah mengharapkan adanya ciong atau perubahan ini ya agar kita selalu aware bahwa dunia itu nggak boleh tetap berjalan dengan nyaman ya. Untuk kita mau dapat hasil lebih ini kita harus keluar dari zona nyaman ya. Seperti tumbuhan yang tumbuh, dia juga tetap harus menderita dengan adanya fase pertumbuhan ini ya. Jadi demikian, kalau untuk sementara waktu untuk mengurangi dampak daripada ketidakharmonisan atau dampak penderitaan yang kita sebut stres yang berlebih, saya menyarankan adalah pertama, dengan cara feng shui, yaitu warna. Oke, untuk mereka yang kena ciong ataupun tidak ciong, banyaklah menggunakan warna kuning, coklat muda ataupun krem. Oke, karena warna ini, warna elemen tanah ini akan lebih mudah mengabsorb ya, mengambil atau menchanneling energi api berlebih dari Tan Kuda Api untuk bisa menetralisir energi api berlebih ini untuk bisa diambil energinya, menguatkan diri kita agar kita itu lebih fokus di tahun Kuda Api. Nah, ini salah satu triknya. Oke. Kemudian yang kedua adalah menghindari area utara dan selatan untuk tempat kita beraktivitas dan jangan melakukan renovasi di area utara dan selatan. Placement daripada ranjang kita di dalam satu tempat tidur, jangan ranjangnya jadi taruh di utara atau selatan dari kamar tidur kita. Demikian juga meja kerja kita di kantor atau meja kita di rumah, jangan ditaruh di utara dan selatan. Bisa ditaruh di timur, contohnya misalnya seperti itu. Ya, ini adalah bagaimana cara feng shui bekerja. Seperti itu. Demikian, David. Oke, berarti banyak cara ya Pak. Tapi balik lagi bahwa itu bukan apes ya Pak ya, tapi memang ya, tantangan ya Pak, perubahan. Betul. Ya, betul. Oke. Ya. Kalau dari Pak Julius sendiri ada nggak saran paling ya yang netral lah gitu atau simple untuk survive menjalani 2026? Oke, ada banget ya DJ. Yaitu pertama, tahun Kuda Api kan tadi sudah ngomong ya, bahwa membuat orang tuh sangat berapi-api, ingin banyak dilakukan. There's a lot of things to do, oke? Pengen A, pengen B, to do listnya banyak, oke? At the end, flashback lagi resolusi tahun depan, oke? Rupanya banyak yang belum dilakukan ya. Jadi kalau Anda pengen Anda inginkan adanya kemajuan tahun ini, jangan hanya bikin to do list, tapi eksekusinya juga dong, oke? Ya, jadi supaya nggak jadi wacana. Kemudian yang kedua, di tengah Anda lagi tidak sabar untuk menunggu hasil, kami menyarankan untuk menjaga kesehatan. Karena Kuda Api akan melahirkan, kombo api ini akan bikin tubuh panas berlebih, orang jadi sulit tidur, banyak begadang, ya ditambah gadget lagi, oke, dan orang akan overstimulasi, dan akhirnya radang ini akan melahirkan infeksi. Tahun ini mesti waspadai kesehatan di samping berbisnis dan berkarir. Ya, kesehatan perlu diperhatikan adalah elemen api dan logam. Api itu sirkulasi darah, jantung, ya usus, dan juga logam adalah sistem pernafasan
tulang, gigi, dan kulit. Jadi demikian gangguan di sana akan membuat kita mungkin akan melambat karirnya ataupun mengurangi potensi untuk mencari cuan. Ya, jadi di tengah kesibukan kita itu jangan juga lupa untuk menjaga kesehatan. Ketiga, oke, combo api ini akan melahirkan sikap orang yang lebih agresif, tidak sabar, termasuk ke horizontal vertikal ya, bos ke bawahan, ya suami ke istri ataupun ke anak ya, orang tua ke anak dan sebagainya. Jadi kami menghimbau kepada semua orang yang sadar tidak sadar terkena dampak pengaruh ini untuk melatih kesabaran, berpikir yang lebih tenang ya, dan mengendalikan emosi ya. Tahun ini kalau kita mau hasil yang baik, kuncinya itu ada di diri kita sendiri, ketenangan batin dan ketenangan pikiran ya, untuk bisa mengontrol api berlebih. Oke, dan terakhir lebih praktis dan get real. Kenapa? Karena what you see is not what you get. Oke, di tahun kuda api banyak orang yang kelihatannya hebat di luar, pencapaian, achievement, membeli barang-barang mewah, seksi dan sebagainya. Actually di dalamnya jong atau kosong seperti itu. Ya, jadi lebih praktis dan lebih get real. Artinya buatlah target yang lebih terukur di tahun ini. Oke, lakukan the best version of yourself ya. Jadi jangan sampai memaksakan gua harus pakai standarnya si ini nih, standarnya si itu. No need ya. Yang penting adalah karena kita yang tahu keterbatasan tubuh kita sendiri juga. Ya, demikian David dan JJ, semoga makin sukses dan makmur di tahun kuda api. Ih, amin paling kenceng ini teh. Abis ini Mas David, kita kayaknya mau bacain request dari produser kita ya. Padahal kita pengen sendiri. Iya. Oke, Pak Julius ini paling terakhir nih. Betul. Ini kayaknya banyak yang CEO-nya yang ini nih Pak Julius. Jadi pengen enggak banyak. Cuma aku aja ya. Dari teman. Boleh minta saran ini Pak Julius untuk CEO kambing logam. Kan tadi kan kuda air udah tuh JJ. Nah, ya. Mana tahu kalau boleh nih Pak Julius ya. Oke, kambing logam pada dasarnya adalah tahun yang baik ya. Oke, kemudian tidak ada sesuatu yang sampai dikhawatirkan, cuman elemen api dari logam, elemen api kuat ini akan membakar logam daripada si kambing. Oke, jadi what to expect? Pertama, ketenangan pikiran harus dijaga karena akan lebih mudah restless dan gangguan sakit atau terluka. Oke, jadi make sure harus ada asuransi traveling pada saat keluar. Kenapa? Karena tahun ini untuk traveling sangat beresiko tinggi di samping faktor cuaca ya. Di samping juga adanya adanya bencana alam seperti itu ya. Jadi pada saat traveling lakukan itu. Meanwhile karena api ini membakar logamnya dari kambing logam ini, berarti harus berdamai dengan kondisi kekurangan ya. Kekurangan itu artinya apa? Pada saat tekanan itu datang, kambingnya membawa kesempatan baik, tapi logamnya kena bakar, berarti menandakan bahwa ketenangan pikiran ini mungkin anxiety-nya berlebih ya. Kecemasannya berlebih dan kemudian istirahatnya kurang ya, ataupun adanya miskalkulasi. Oke, jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Be kind to yourself di tahun ini. Demikian. Oke. Ntar saya mau telepon istri saya biar dia tahu apa yang tadi disampaikan Pak Julius biar dia lebih mengerti ya. Sebentar ya Pak Julius ya. Tolong deh. Tolong deh, oleh tulisan personal yang dibuat di muka umum. Lagi syuting. Oke, jadi tadi ya obrolan kita dengan Pak Julius seru banget ya. Betul. Ya, tadi berapa kata kunci ya yang aku itu tantangan, ketenangan dan fleksibilitas ya Pak Julius ya untuk menghadapi 2026. Baik, Pak Julius terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Sore ini sehat selalu dan selamat merayakan Imlek bersama keluarga Pak Julius. Ya, sama juga ya. Semoga para audiens Kompas di tahun kuda api ini juga makin sehat, sukses, makmur dan cuan berkelimpahan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Julius. Sehat selalu. Selamat sore. Kok David? Iya. Iya Dek JJ ada apa? Aduh, tadi kan katanya disaranin jangan traveling dulu nih ya.
Iya, jangan traveling ya. Jadi Ya memang lagi bokeh sih. maksudnya tuh jangan traveling lu, udah kerja aja Oh, gitu. iya, betul ya. Aduh, terus sama jangan terlalu keras sama diri sendiri. Iya Cenah. sih, memang betul tuh kata Pak Yulis. Beneran nih, aku bukan karena Pak Yulis ngomong begitu, Iya. aku ngomong begitu enggak, tapi memang Tapi relate ya, relate ya. ada target-target tertentu yang kayak ini harus tercapai nih, Tapi memang bener juga agak sedikit slow down itu mungkin bukan hal yang jelek ya, Ji ya. Betul. Agak lebih slow gitu ya. Tapi kamu tadi sudah terjawab ya soal percintaan kamu tadi ya. Oh jujur mau nelpon lagi ntar abis ini. Malah konsultasi. Malah konsultasi, betul. Iya, tapi tadi itu yang soal saham juga tadi dijelaskan ya. Ini sebenarnya disclaimer tadi ya disampaikan bahwa ya semua keputusan itu ya ada di Orangnya ya gitu ya. yang ini ya yang main saham gitu. Jadi Betul ya. banget Mas David. Itulah ya, Ci ya. Iyalah, udah Banyak lah ya. banget nih hari ini. Udah aku mau ngerayain Imlek ini. Oh iya, kemarin Udah mau baca pulang. Oke. Oke deh, Oke, selamat merayakan Imlek juga untuk sahabat kompas.com semuanya pasti, dan juga dengan keluarganya semua. Salam-salam sahabat kompas.com. Nah, oke, kita pamit ya sahabat kompas.com. Saya David Purba. Betul banget. Kalau misalkan mau pantau update-nya, terus saksikan pantau Bentar, update-nya di bentar. kompas.com. Ini kita closingnya ini Facebook. agak salah DJ. Bentar, kita terus terang aja DJ. Ya udah, tunggu ya diem. Iya, Tes. oke, siap. Oke, kalau sahabat kompas.com mau pantau terus update-nya, ada di kompas.com, ada di semua sosial media kita, ada Facebook, Instagram, X, TikTok, dan YouTube. Dan jangan lupa juga saksikan obrolan newsroom di hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 4 sore di YouTube-nya kompas.com. Oke, saya David Purba. Dan saya Jessica Emanuela. Beserta tim yang bertugas pamit. Sampai jumpa. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.